Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Pagi hari ini Tuhan masih kasih kita waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita meninggikan dan memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Puji Tuhan. Sejak kita bangkit berdiri semua, kita mau berikan pujian kita kepada Tuhan. Pujian yang terbaik. Ku beri kemuliaan dan hormat. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan. Amin Tuhan. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita ada di tempat ini. Mari kita mau beri pujian kita yang terbaik untuk Dia, karena Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Kita boleh ada sampai pagi hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus baik. Itu semua karena Tuhan Yesus memelihara setiap kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Mari angkat tangan kanan kita, katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Oh haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi dengan iman. Tiada seperti Engkau. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami menyembah Engkau. Pagi hari ini kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami mengangkat suara, kami memuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada di tempat ini pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah ini Tuhan Yesus. Urapilah setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi setiap kami. Percepatkan langkah jemaat untuk datang berkumpul di tempat ini. Kami sama-sama memuji Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, kita bangga Allah yang luar biasa. Amin. Karena Allah kita, Dia Allah yang akan memberikan kita kekuatan di saat dimanapun kita berada. Kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mari saja kita bangkit berdiri semua, nyanyikan pujian ini dengan sama semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Kasih Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. Kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari setiap pribadi kita. Amin. Kondisi apapun yang kita hadapi, jangan takut. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa? Dia sangat baik. Amin. Kita punya Yesus yang sangat baik. Tetap ada bersama dengan anak-anak Tuhan yang berharap penuh kepada Tuhan, yang selalu ada bersama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya.
Kita punya Tuhan tetap baik. Kitanya aja yang suka berubah ya. Tuhan Yesus tetap mau bersama dengan kita, tapi kadangkala kitanya yang jauh-jauh dikit dari Tuhan. Selama kita ada bersama Tuhan, kita akan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tetaplah di dalam Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkat bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Nyanyikan refnya saja. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi, amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, untuk selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan sangat baik, tetap memelihara setiap kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita masih ada sampai saat ini waktu yang Tuhan kasih buat kita untuk tetap ada di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, pakai kesempatan yang ada. Selama kita masih bernafas, selama kita masih ada, pakai waktu-waktu itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah satu kesempatan buat setiap kita. Puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, ya Yesus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
masih bernafas, selama kami masih ada, selama Tuhan masih izinkan kami bernafas, pakailah hidup kami Tuhan. Biar hidup kami menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia, angkat suara kita menyembah. Oh, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat suara kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kau Allah dahsyat Tuhan. Kau Allah dahsyat Tuhan. Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semua karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, amin, amin. Selagi aku masih kuat. Ibu Haina Sumpono bawa di dalam doa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yesus, terima kasih. Puji Tuhan. Segala pujian kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih pagi Tuhan hari ini Yesus. Tuhan. Kami masih ada karena kemurahan Tuhan yang sudah melingkupi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau orang lain Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kami, saudara-saudara kami yang lain, tapi kami bersyukur Tuhan saat siang hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Amin Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami perlu akan firman-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu. Kau berkati dan urapi hamba-Mu Haleluya yang akan Yesus. menyampaikan firman Tuhan. Puji Biar Tuhan. firman-Mu itu boleh berguna, boleh Amin. menguatkan iman kami Amin. Tuhan, menghadapi hari-hari yang akan kami lalui Yesus, terima Tuhan. kasih. Terima kasih Terima Tuhan kasih Yesus. Yesus. Kami siapkan hati Ya, untuk Yesus. ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Fokus kepada firman. Saya percaya ketika kita fokus kepada firman, kita akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Liani. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Romi Mister yang mempercayakan kami melayani firman pada ibadah siang hari ini. Senang kembali bertemu dengan saudara-saudara. Saudara, pada siang hari ini kita akan membahas dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ibrani pasal 2
1 sampai 4. Kalau sudah, kita sama-sama berdiri dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, keselamatan yang besar. 1 sama-sama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda yang mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Judul dari ayat ini adalah keselamatan yang besar yang diberi oleh Lembaga Alkitab. Kata-kata ini yang pertama didahului karena itu. Karena apa? Artinya karena itu tetap ada sesuatu yang sebelum ini, sebelum pernyataan-pernyataan yang sebelum itu yang kita dapatkan di Ibrani pasal 1 yang berbicara garis besarnya adalah keunggulan Kristus daripada malaikat-malaikat dan lain-lain. Penulis surat ini tentu saja walau tidak dikatakan siapa, tidak ada bukti siapapun secara konkret, tetapi banyak yang berpendapat dari gaya bahasa dan nama-nama yang ada diduga Rasul Paulus, tetapi itu satu yang tidak terbukti, ya, tidak ada bukti konkret, tetapi itu biarlah itu terjadi. Penulis di sini berkata, penulis Ibrani ini, karena itu harus kita teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah. Apa yang harus kita teliti, harus bayar perhatian apa yang begitu di dalam bahasa Inggrisnya disebut sangat keras lagi, harus double, harus benar-benar perhatikan, harus benar-benar perhatikan berita-berita ini. Lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Untuk apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Hanyut di bawah arus. Hanyut di bawah arus ini di gambarannya itu adalah satu kapal. Apakah orang mancing atau apa? Mungkin dia kasih jangkar, tetapi dibiarkan kapal ini kemanapun dia harus. Dia tidak mau mengendalikan, dia tidak terkendalikan arusnya, arus yang. Nah ini juga yang diduga supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Benar-benar kita harus bayar perhatian, benar-benar perhatikan apa yang kita dengar. Inilah seruan dari penulis Ibrani ini. Benar-benar apa yang kita dengar. Dan kalau kita lihat apa yang kita dengar, apa yang kita supaya tidak adalah sesuatu yang sebab apa? Sebab kalau firman berarti firman yang harus yang disebut, yang menjadi subjek di sini yang kita dengar, jangan supaya kita tidak abaikan, harus benar-benar bayar perhatian penuh adalah tentang firman. Sebab kalau firman yang dikatakan oleh perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan. Inilah firman. Kita harus dengar firman. Pelanggaran dari firman itu ada balasan yang setimpal.
Bagaimanakah kita akan luput? Satu pertanyaan, bukan pertanyaan sebetulnya, satu ungkapan supaya dapat kita renungkan. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ternyata yang kita harus perhatikan supaya tidak abaikan itu firman yang memberitakan keselamatan besar. Firman itu adalah keselamatan besar. Hal yang kita supaya kita tidak luput itu adalah tentang keselamatan besar. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengar kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya dan seterusnya. Tentang keselamatan besar, bagaimanakah kita luput? Apa keselamatan besar? Bagaimana kita luput? Tentang ini adalah mungkin kita berbicara. Jadi ada konsekuensi kalau kita tidak bayar perhatian kita kepada apa yang kita dengar. Dikatakan dulu, katanya adalah peran dulu dikatakan oleh malaikat-malaikat. Tetapi sekarang Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam firman. Apalagi kalau pemberitaan oleh malaikat-malaikat itu yang sebetulnya pemberitaan itu sama, ada konsekuensinya kalau kita tidak dengar, kita tidak lakukan, ada konsekuensinya yang dikatakan balasan yang setimpal. Apalagi Yesus sendiri yang mengatakannya. Dan apa yang kita luput? Kita luput dari, kalau kita tidak lakukan itu, apa yang dapat luput? Luput dari sakit penyakit, baik itu luput dari risiko bahaya, kecelakaan dan lain-lain itu. Tetapi yang terutama di sini luput dari keselamatan kekal. Bagaimana kita bisa luput dari neraka? Itu yang menjadi satu pokok ini. Jiwa kita lahir, kita tahu bahwa kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dikatakan kalau kita mati, tubuh kita mati menjadi tubuh, roh kita kembali kepada yang memberi roh itu, dan jiwa kita selama-lamanya. Jiwa kita bersifat kekal. Kalau gitu, kenapa kita harus dilahirkan? Kenapa saya harus lahir? Kalau gitu ada konsekuensi dari jiwa ini kekal. Jiwa kekal itu berbicara bukan 1 tahun 2 tahun, selama-lamanya kekal. Dan jiwa itu kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, untuk apa orang memiliki seluruh dunia ini kalau jiwanya melayang? Jiwa sangat berharga. Jiwa itu siapa? Jiwa itu kita sendiri, kita yang sebenarnya jiwa. Tubuh hanya kembali ke debu. Tapi jiwa kita adalah jiwa yang kita yang sebenarnya, memiliki emosi, memiliki keinginan, memiliki memori, segala sesuatu. Jiwa lah ya. Dan jiwa itu bersifat kekal. Hanya 2 tempat jiwa itu akan pergi setelah kita mati. Kita tahu itu neraka atau surga. Kalau begitu konsekuensinya, begitu hebatnya resiko ini, kalau gitu saya tidak mau dilahirkan, saya tidak mau hidup lagi. Kalau saya bukan tidak mau hidup, kalau saya itu saya tidak mau dilahirkan saja. Karena setelah saya dilahirkan, kita memiliki tanggung jawab pada jiwa yang kekal. Bagaimana kita luput? Bagaimana kita bisa tidak dilahirkan? Apakah kita harus kembali ke rahim ibu kita? Tidak bisa. Tuhan Yesus katakan ada 2 jalan. Seperti anak-anak sekolah minggu. Jalan yang kecil dan jalan yang besar. Lebar dan kecil. Sempit dan lebar.
Dua cara itu. Dan untuk itu, dan berita keselamatan itu juga. Itu sebabnya kalau jiwa kita begitu berharganya, bagaimana kita memelihara jiwa kita? Bagaimana kita melihara? Kalau kita tubuh kita secara nyata kita pelihara. Banyak kita perhatikan hal-hal tentang tubuh kita. Kita berolahraga, kita minum vitamin, minum apa untuk mempertahankan tubuh kita. Bagaimana jiwa? Apakah kita memberi energi, memberi vitamin kepada jiwa kita? Jiwa yang sakit, jiwa yang mati. Nah, disinilah tentang berita keselamatan itu, sehingga jiwa kita juga perlu diberi makan. Diberi makan oleh apa? Diberi makan oleh firman. Berita keselamatan, berita tentang Yesus. Itulah yang harus kita berikan kepada jiwa kita. Hal-hal yang tentang keselamatan kita. Dan itu akan betul-betul menjadikan kita baik. Kalau begitu pentingnya jiwa, Tuhan katakan penting jiwa itu. Untuk apa kita memiliki seantero dunia ini kalau jiwa kita melayani? Begitu penting karena jiwa itu kekal, bersifat kekal. Tuhan memperhatikan, Tuhan Yesus memperhatikan jiwa kita. Tuhan Yesus memperhatikan jiwa kita. Dan berita yang kita dengar pada siang hari ini juga dalam bentuk perhatian Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita mendengar firman itu. Firman itulah yang memberi makanan untuk jiwa kita. Supaya apa? Supaya mendengar firman. Jangan abaikan, jangan anggap enteng firman itu. Jangan abaikan, karena firman itu mengandung keselamatan. Dan kalau kita tidak melakukannya atau kita tidak memperhatikan firman itu, jiwa kita bisa terbawa arus. Kita akan hanyut di bawah arus. Apa yang menghanyutkan? Karena kedagingan kita. Tuh, saudara, jangan anggap enteng tentang hal-hal kedagingan ini. Tuhan Yesus katakan, Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan, hendaklah berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan Allah itu kudus, dan hendaklah engkau kudus. Saudara, apa itu kudus? Tentu saja apa yang kita katakan berhubungan dengan firman yang kita dengar. Supaya jiwa kita tidak binasa, supaya jiwa kita tidak mengabaikan, pikiran-pikiran kita tidak mengabaikan berita firman itu. Berita firman itu salah satunya kekudusan. Mengabaikan, jangan anggap enteng firman itu. Jangan anggap enteng berita itu. Saudara, kalau kita lihat bahwa saya tadinya mau menyambung kepada kekudusan, tetapi bagaimana menyambung ini kita tidak apa-apa, ya, masih relevan ya. Kudus, Allah itu kudus. Saudara, apa itu kudus? Allah itu besar. Allah itu baik, sebagaimana Ibu Gembala tadi katakan. Allah baik, kita hidup kita karena kebaikan. Allah itu besar, Allah itu baik.
kadar baiknya bagaimana, kadar besarnya bagaimana. Dunia sekarang memberi contoh kepada kita, ya, atau standar standar satu skala tingkat kadar dari yang biasa itu adalah baik itu standar, ada standar ya rata-rata, di bawah itu kurang baik, bla bla bla, ada rata-rata standar. Tapi ada mendekati tinggi sekali yang disebut proksimasi, mendekati, proximate. Dan yang paling tinggi itu disebut ultimate dalam bahasa Inggris. Ultimate. Ultimate itu berarti tidak ada bandingnya lagi, tidak ada lebih tinggi dari itu. Ultimate. Itu sebabnya kalau kita lihat pertunjukan TV ya, supaya dia mempromosikan hebatnya segala sesuatu, ya sebut UFC, dia bilang Ultimate Fighting Champion, disebut ultimate-nya, seakan-akan pada waktu UFC ini timbul berapa tahun yang lalu, seakan-akan kegagalan ultimate itu berbicara, waduh hebat sekali. Ultimate Fighting Championship, UFC. Kita lihat sekarang ada MMA, ada UFC, itu sesuatu yang bertanding tanpa peraturan, bertanding sampai habis, misalnya, seakan-akan tinggi. Nah, itulah yang digambarkan tentang kebaikan Allah, kebesaran Allah itu bersifat ultimate, yang tidak ada bandingannya, yang transenden, tidak ada taranya, tidak ada duanya. Dan kebaikan yang begitu ultimate dari Allah besar, keajaiban kebesaran dari Allah yang ultimate itu disebut holy, kudus. Jadi kudus bercerita tentang segala sesuatu tentang natur Allah yang ultimate. Kudus. Dan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang kekudusan. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini Yesaya. Aku melihat Tuhan duduk. Aku melihat. Ya, digambarkan, mungkin saya juga kurang tahu bagaimana dia melihat Tuhan. Tetapi di situ dia melihat Tuhan. Melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, di sebelah yang duduk. Itu yang berbicara tentang anak domba, anak tahta Allah ini. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ini ada 6 sayap, 2 untuk menutupi kaki, 2 untuk menutupi wajah, 2 untuk terbang. Ini berbicara komunikasi kekudusan. Ini berbicara kekudusan, menutupi. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kudus, kudus, kudus. Allah itu kudus, Tuhan itu kudus. Dan kita kembali ke pokok kita. Kalau itu kita kudus, kudus itu berbicara juga. Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan mengatakan, Allah itu kudus, hendaklah kamu kudus. Tanpa kekudusan, Ibrani pasal 12 tidak mungkin kita melihat Allah. Berarti kita juga dituntut kekudusan. Kita juga dituntut kudus. Apa itu kudus? Kudus tadi dikatakan bersifat ultimate, bersifat
besar kebaikan besar dan segala sesuatu. Dan bagi kita kudus itu berbicara dua, dipisahkan, terpisah. Allah yang kudus itu terpisah, tidak sama dengan, tidak ada persamaannya. Kita juga di kudus itu dipisahkan, terutama dari dunia. Untuk apa kita dipisahkan? Supaya kita terpisah, diperuntukkan kepada Dia yang kudus. Jadi hidup kita harus kudus untuk yang kudus, untuk Allah. Betapa hebatnya tuntutan kekudusan. Bagaimana kita bisa kudus? Hidup kudus. Tidak bisa kita andalkan kekuatan kita untuk kudus. Di dalam Galatia pasal 5 kita tahu buah-buah roh itu. 9 buah roh. Tetapi dikatakan hendaklah engkau kudus. Hiduplah dituntun oleh Roh Kudus. Hendaklah kamu dituntun oleh Roh, hidup yang dituntun oleh Roh. Untuk apa kita menyerahkan begitu pentingnya hidup kita dituntun oleh Roh? Supaya kita kudus. Kita tidak bisa. Karena kalau kita tidak dituntun menyerahkan hidup ini, dituntun oleh berjalan di dalam Roh, tidak mungkin kita bisa mencapai kekudusan. Karena apa? Karena lawan dari kekudusan ini adalah kita masih terjebak dalam kedagingan kita. Kita masih memiliki tubuh lahiriah kita yang belum dimuliakan, belum dikuduskan. Nanti akan dimuliakan. Jadi selama tubuh lahiriah kita masih belum dimuliakan, kita tidak bisa tidak terjebak dalam keinginan daging. Keinginan daging. Tidak bisa. Jangan anggap enteng keinginan daging. Tidak bisa tidak. Itu sebabnya untuk melawan dari keinginan daging ini. Mau tidak mau menjadi kudus. Menjadi kudus tidak bisa tidak menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Konsekuensi dari ini, jangan abaikan hal-hal yang seperti ini. Karena ada konsekuensinya. Tidak luput. Siapakah yang dapat luput dikatakan? Kalau kita mengabaikan, menyia-nyiakan berita keselamatan besar. Saudara, hal yang kedua, dapatkah kita menjadi kudus, menjadi menerima firman, dapatkah kita melakukan firman? Tidak dapat. Kalau kita andalkan kita. Kita dapat kalau kita percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 juga dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya senang. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahasa berkenan itu juga berbicara menyenangkan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Berpaling di sini adalah barang siapa yang datang kepada Allah. Barang siapa yang datang kepada Allah. Dikatakan apa? Syaratnya? Ia harus percaya. Harus percaya kepada bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada dua penekanan sih. Bahwa ia harus percaya bahwa Allah
ada. Bahwa Allah ada di sini. Kata-kata ada sini bukan hanya sekedar lawan dari tidak ada. Tetapi ada di diri sini adalah sebagaimana di dalam bahasa dan kepada dia harus, he must believe God he is. Percaya kepada, bahwa dikatakan dalam bahasa yang lain, without faith, tanpa iman, it is impossible, tidak mungkin to please him, menyenangkan Tuhan. For he that come to God, bahwa dia yang datang kepada Tuhan, must believe that he is, percaya, harus percaya bahwa dia, he is di sini berbicara semua natur dari Allah, dari alfa sampai omega Allah. Natur kebaikannya, kesuciannya, kekudusannya, kekuasaannya, kebaikannya, cintanya, perhatiannya, termasuk juga hukumannya. Harus percaya. Jadi tentang iman ini harus percaya kepada Allah, segala natur Allah, bukan Allah hanya yang ini saja, tetapi Allah itu baik, Allah itu adil, percaya penuh kepada Allah. Dan dikatakan Allah memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi disinilah relevansi dari apa yang saya katakan dalam ayat ini. Harus sungguh-sungguh mencari Dia, harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan itu, harus sungguh-sungguh, jangan mengabaikan, jangan menyia-nyiakan, jangan anggap enteng dengan berita keselamatan itu. Jadi ayat yang kita baca Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang jangan, kita harus bayar perhatian penuh. Bayar perhatian penuh. Jangan, harus benar-benar memberi perhatian kepada berita yang dibawakan kepada kita tentang berita keselamatan ini, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kalau kita sebab fakta dari firman itu, kalau firman itu pasti berlaku dan ada konsekuensi dari tidak mendengar firman, yaitu pasti ada balasan yang setimpal kalau kita tidak taat. Hal-hal yang balasan yang setimpal ini, yang adil ini, dikatakan kita tidak bisa luput. Kita tidak bisa luput. Sebagaimana tadi, jiwa kita adalah bersifat kekal. Tidak bisa kita tidak, kalau begitu saya tidak mau dilahirkan saja. Tidak bisa. Akhirnya kita harus tempuh itu. Ada jalan menuju ke surga, keselamatan kekal, di mana jiwa kita akan kekal bersama Tuhan, yaitu jalan yang sempit dengan cara mendengar, jangan mengabaikan firman itu. Setiap firman itu harus kita cari. Tuhan memberi upah kepada dia yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Berarti percayalah di janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Dia, ada upah. Upah yang terbesar itu adalah keselamatan kekal. Bukan hanya keselamatan dari lalu lintas, bukan keselamatan hanya luput dari sakit penyakit.
berbicara keselamatan kekal, surga atau neraka. Ketika kita harus dapat, ketika orang kondisi di neraka itu, Tuhan tidak bisa disokong, tidak bisa, seadil-adilnya. Katakan balasan yang simpel. Itu sebabnya kita kan tidak bisa luput. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara, kita mendengar firman, berita ini melalui firman, melalui suara Roh Kudus, melalui apapun media, dan itu merupakan satu informasi, sesuatu yang kita dengar. Dan percayalah kalau firman itu dikatakan, pemberitaan firman itu dengan tulus kita mendengar firman itu, dan yakinlah firman yang diberitakan itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Firman yang diberitakan itu dapat dipercaya. Ini memang ada unsur di sini mendengar kepada mereka yang memberitakan itu oleh anugerah Allah. Orang yang memberitakan firman itu sesungguhnya itu dia dipercayai untuk memberitakan firman. Jadi firman yang diberitakan itu, jangan lihat sesungguhnya siapa yang memberitakan, tapi siapapun yang memberitakan firman itu dengan berlataskan ayat ini bahwa ia sudah dipercayai. Kalau tidak dipercaya, tidak mungkin kita dapat mendengar firman itu. Ia dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian-kesaksian mereka dengan tanda-tanda mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan. Kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan yang menurut kehendaknya. Pemberitaan firman disertai dengan persetujuan Allah. Pemberitaan firman disertai didukung oleh peneguhan Allah. Peneguhan Allah itu apa? Dengan mukjizat-mukjizat. Nabi-nabi dulu, rasul-rasul memberitakan firman, mereka juga diteguhkan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat. Allah Bapa meneguhkan mereka. Yesus memberikan firman, berarti Allah Bapa meneguhkan dengan mukjizat. Saudara, keselamatan yang besar, berita keselamatan yang besar ini menjadi sesuatu yang mau tidak mau jangan sampai kita lupa. Usahakanlah untuk tetap rindu mencari wajah Tuhan, rindu mendengar firman. Ketika mendengar firman, kita dinasihati hari ini supaya kita bayar perhatian penuh. Bayar perhatian penuh. Dengan membayar perhatian penuh kepada firman, berarti kita sangat menantikan firman itu, sangat senang akan firman itu. Berarti firman itu bagi kita menantikannya dengan sangat-sangat senang, antusias. Supaya firman yang diberitakan itu menjadi berguna kita. Dengan cara memperhatikan, tidak mengabaikan, karena di dalamnya ada konsekuensi tentang keselamatan besar. Firman Tuhan sampai di sini dulu. Jadi kita tahu sekarang
Tuhan tidak baik. Tuhan itu sangat baik, sangat kudus, 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 kudus. Dia tidak katakan cinta, 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 kasih, 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 tetapi dia katakan kudus, kudus, kudus. Betapa pentingnya kekudusan. Betapa pentingnya untuk kekudusan kita harus menyerahkan. Coba kita baca saya supaya ini Galatia pasal 5 ayat 19. Coba kita baca. Coba siapa yang bisa? Galatia pasal 5 ayat 16. Coba siapa yang tolong baca. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang 25 atau 26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Kalau kita ini hiduplah oleh di bawah pimpin, dalam bahasa Inggris walk with Holy Spirit, berjalan di dalam Roh Kudus. Bukan saja ada berarti kita bukan saja menyerahkan, bukan kita hanya hidup di dalam Roh, tidak berhenti di situ, tetapi kita juga berjalan di dalam tuntunan Roh. Ada dua hal. Hidup di dalam roh dan dengan rela hati dan percaya penuh dipimpin oleh roh. Berjalan di dalam roh, berjalan walk in Holy Spirit. Berjalan berarti setapak demi setapak, tidak lari di dalam roh. Untuk apa? Untuk kekudusan. Kekudusan ini melahirkan buah-buah roh. Buah-buah roh ini adalah identitas kita. Identitas kita orang Kristen. Dikatakan dari buahnya lah engkau tahu buah-buah. Identitas kita. Betapa pentingnya kekudusan ini. Karena Allah itu kudus. Kudus dalam simbol, dalam praktik keadaan kita harus kudus karena Allah kudus. Kita juga harus kudus karena untuk yang kudus. Jadi kita jangan main-main. Kita tidak bisa lakukan itu semua. Tidak bisa kita andalkan. Untuk menerima firman itu dikatakan, saudara, saya tambah sedikit. Di dalam doktrin komunikasi disebut segitiga komunikasi Aristotle. Aristotle itu Yunani. Segitiga komunikasi. Komunikasi itu berbentuk segitiga. Pertama adalah pembawa berita. Kedua, isi berita, pesan. Ketiga adalah penerima berita. Jadi pembawa berita dan penerima berita disebut ELP, ethos, logos, pathos. Ethos berbicara pembawa berita. Ada persyaratan yang dituntut oleh pembawa berita, pembawa pesan itu. Bukan syarat, diinginkan. Kalau bisa dia memenuhi, tapi tidak apapun tergantung kadar dari pesannya itu. Dalam segi komunikasi, pesan itu adalah berapa tingkat. Tingkatnya bersifat informasi yang tidak harus dibuktikan, hanya informasi saja. Kedua adalah berbentuk
sesungguhnya fakta yang harus dibuktikan, dan semuanya itu harus bersifat kadar. Jadi untuk membawa berita-berita tergantung dari kadar faktual atau informasi disebut decisive, keputusannya harus. Jadi informasi ini bersifat Anda mau lakukan, mau dengar tidak masalah. Tetapi berita yang paling penting yang bersifat yang disebut decisive itu kalau Anda tidak dengar, Anda tidak lakukan, ada risiko. Misal ada bahaya kebakaran, Anda kalau nggak turuti mati. Kalau hoax saja nggak apa-apa. Ada informasi yang ringan. Itu sebabnya pembawa berita ini penting. Semakin beratnya kadar ini, pembawa berita ini dituntut untuk kalau bisa dia menguasai pesan itu. Kalau bisa dia dipercayai bahwa pesan yang dia bawa itu benar, ini dituntut. Itu sebabnya etos ini berbicara pembawa berita. Dia dituntut untuk kalau bisa dia menguasai. Seperti apa? Misalnya Indonesia pada berapa tahun yang lalu memulai program membuat pesawat terbang misalnya. Pada waktu itu kita tahu Indonesia urutan di dunia teknologinya juga nggak seberapa. Tetapi kenapa orang percaya? Karena yang membawa berita itu siapa? Habibie yang membawa berita itu, mengumumkan berita itu bahwa Indonesia akan membuat pesawat terbang. Siapa Habibie? Habibie dikenal di Jerman sebagai perancang pesawat terbang, sehingga orang percaya. Itu sebabnya etos pembawa berita ini, kalau bisa dia menguasai, mendalam pesannya. Dan kedua adalah logos, pesan itu. Logos bahasa Yunani. Logos dituntut juga harus bersifat logis dan benar. Harus mengandung logika, masuk akal. Kita tentang masuk akal inilah kalau sering kita dengar ada yang katakan firman itu bla 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 bla, jangan pakai akal dan sebagainya. Benar, firman itu sesungguhnya logis. Firman itu masuk akal. Masuk akal siapa? Masuk akal Tuhan. Karena akal kita kadang-kadang kita tidak bisa menerima firman itu bukan karena firman itu tidak masuk akal. Karena kondisi natural kita, lahiriah kita intelek, nalar kita tidak bisa mencapai logika itu. Dibandingkan misalnya, perbandingan ini kita sebut anak TK tidak bisa memahami pengertian orang yang sudah sekolah tinggi. Benar ya? Ya mungkin bukan orang yang sekolah tinggi itu tidak masuk akal kalau dia ngomong, tapi anak TK yang nggak bisa, karena itu sebatas terbatas dia. Siapa yang paling tinggi? Allah yang Maha Kuasa, berdaulat pengetahuan kebijakannya. Mana bisa kita manusia yang kecil debu ini bisa menandingi hikmat Allah. Itu sebabnya firman itu kadang-kadang memang tidak bisa kita nalar, kita tidak masuk. Bukan firman itu tidak masuk akal, firman itu masuk. Itu sebabnya karena terbatas kita, nah lahiriah kita, kondisi lahiriah kita yang tidak bisa nalar lahiriah kita, nalar natural kita tidak bisa mengadopsi kebenaran itu, sehingga benarlah dikatakan kita kadang-kadang kita tidak bisa memakai nalar kita. Kita hanya memakai percaya kepada Dia. Jadi percaya, benar. Terimalah firman itu dengan percaya. Terimalah berita itu dengan percaya. Penuh. Walaupun kita tidak mengerti, percayalah.
Karena Dia yang berfirman itu, Dia yang maha agung, maha kudus. Dan unsur yang ketiga, patos, pembicara, penerima berita. Berita-berita ini tidak banyak disebut, tetapi untuk menerima berita, untuk berita itu dapat lebih mengerti, diterima, ada sarannya supaya etos ini, pembawa berita ini menyentuh emosi dari penerima berita, atas emosi. Itu sebabnya ketika firman itu kadang-kadang kita bernyanyi, kita bersenandung, bermazmur, mendengar kesaksian supaya kita emosi kita untuk mendengar firman itu lebih baik. Dan itu sesungguhnya yang terjadi. Terima kasih. Jadi terimalah firman itu dengan percaya, walaupun kita tidak mengerti. Percayalah firman itu masuk akal, adalah keselamatan. Tentang keselamatan besar ini tidak boleh kita abaikan. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman. Ini semua anugerah Tuhan. Terima kasih. Haleluya, saya kembalikan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan, memberitahu kami supaya tidak terhanyut dengan arus dunia saat ini, dengan kondisi keadaan dunia saat ini. Firman Tuhan sudah membawa kami untuk boleh mendengar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan inginkan untuk kami boleh lakukan. Ada hal yang harus kami perbuat, harus ada yang kami alami, kerjakan untuk boleh mengalami keselamatan, mengalami upaya yang Tuhan sudah sediakan, mengalami kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Ketika kami bayar penuh, sungguh-sungguh memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami harus dalam hidup boleh dalam kekudusan kami kepadamu Tuhan, hidup menyenangkan kepada Tuhan, punya iman yang percaya sungguh bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada
memberitahu kepada kami untuk membawa kami memperoleh keselamatan yang kekal. Tuhan inginkan agar setiap kami memiliki surga yang kekal itu. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan, agar dalam kehidupan mereka setiap hari dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, untuk boleh setiap langkah perjalanan kehidupan mereka benar-benar mereka mengerti dan tahu bahwa Allah bersama dengan mereka, bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka dan menyertai dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah perjalanan kami kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, bahwa Allah tetap bersama dengan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, kiranya Tuhan tambah-tambahkan. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya Tuhan tambahkan, berkati dengan hal yang luar biasa. Berkati istri anak-anaknya dengan hal yang luar biasa, dengan dalam kehidupan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Berkati setiap persembahan yang kami bawa ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur, terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita naikkan pujian. Jangan lelah bekerja di dalam Tuhan. Korban persembahan kedua di dalam. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas iman. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tanggal 25 pada Raya Natal di tempat ini jam 8 pagi. Dan saya harap saya percaya kita punya baju nasional ya, baju batik. Di tanggal 25 jam 8 pagi kita pakai baju batik. Setelah ibadah tanggal 25 tidak ada lagi ibadah, karena sudah ada beritahu ada jemaat yang akan pergi ke Asia Afrika. Jadi tolong hati-hati kalau lewat mau ke Asia Afrika, hati-hati ya, pakai masker, pakai helm dengan baik ya. Waktu saudara pergunakanlah ya, dengan mungkin dunia tidak beri sukacita, tapi kelahiran Yesus membawa kabar sukacita yang luar biasa. Yang bisa memberikan sukacita hanya diri kita dalam kehidupan kita. Orang lain tidak bisa mempengaruhi ya. Jadi hanya diri kita yang bisa mempengaruhi mindset kita, pikiran, akal kita, hati kita, suasana kita. Kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Tanggal 25 jam 8 pagi pakai baju batik ya. Puji Tuhan. Saya nggak tahu, konsumsi itu urusan ibu-ibu, bapak-bapak tinggal nikmati.
Betul ya, Bapak-bapak ya. Itu ngurusin konsumsi mah ibu-ibu. Kita sama bapak-bapak tinggal makan. Jadi saudara tanggal 25 tinggalkan satu kali ibadah kita tanggal 25 jam 8 pagi. Ya. Kemudian saya harap juga kalau saudara bepergian, saudara tetap mengingat protokol kesehatan, ya. Karena ini bicara tentang virus, sangat bahaya. Kita tidak tahu semua kondisi ini. Jadi alangkah baiknya juga saudara boleh dengar-dengaranlah apa kata pesan ibu. Ya. Pesan ibu sudah beritahu, pesan bapak berarti nggak usah didengar. Pesan ibu didengar, ya, beritahu kepada kita, jagalah kesehatan saudara, sayangilah diri saudara, sayangilah orang-orang yang saudara kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Liadi, ya, waktunya ya, sudah beri, walaupun banyak tugas tanggung jawab. Saya percaya kalau Tuhan sudah berkati kita dengan firman Tuhan, ya, doa dan harapan kami Pak Liadi diberkati oleh Tuhan, ya, puji Tuhan. Saja ada lagi. Biasanya saudara tiap Natal kita tukar kado. Jadi tahun ini saudara ya tidak ada tukar kado. Saya tunggu minggu kedua tahun 2021 full kesaksian. Ya, seperti biasa saudara, setiap pribadi atau keluarga bersaksi. Ya, kesaksian yang membangkitkan, menguatkan kehidupan kita. Jadi tahun 2021 minggu kedua ibadahnya adalah kesaksian. Kita akan dengar kesaksian pribadi lepas pribadi. Ada sukacita yang luar biasa. Ya, jadi sudah tahu, saudara siapkan kesaksian saudara, mau nyanyi apa, ya, ditunggu minggu kedua tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Ku ada sebagaimana ku ada, puji Tuhan. Ku ada anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Di tamatnya ibadah kami saat ini, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau kami bisa sehat, bisa kuat, itu anugerah dari Tuhan. Hamba-Mu bisa mengangkat tangan berdoa memohon kepada-Mu Tuhan. Karuniakanlah kesehatan kepada setiap jemaat. Karena ketika mereka sehat, baik tubuh jasmani terlebih rohani mereka bisa bekerja, berusaha,
memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Tuhan tolong, Tuhan mampukan jemaat Tuhan agar bisa lewati hari lepas hari dengan vitamin dari Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Apa yang mereka makan, apa yang mereka terima, yang mereka buat untuk pribadi mereka, tubuh jasmani mereka, Tuhan berkati, buat menguatkan tubuh jasmani mereka, bahkan rohani mereka dengan kebenaran firman Tuhan, agar mereka bisa kuat di masa pandemi saat ini Tuhan, dan bisa masuk di tahun 2021. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Lebih lagi yang mau berdoa, Tuhan, tambah-tambahkan hikmat marifat daripada-Mu, agar ketika mereka bekerja, berusaha, ada inovasi-inovasi baru yang mereka timbulkan Tuhan dari hikmat yang daripada-Mu, supaya mereka bisa dalam pekerjaan usaha mereka, ada yang mereka kerjakan lebih baru lagi, ada yang mereka perbuat lebih baru lagi, untuk memberkati keluarga mereka, pribadi mereka. Nama Tuhan juga yang akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Presiden kami, Presiden Joko Widodo. Tuhan, tolong Tuhan, Engkaulah yang dapat memampukan menolong Presiden kami, yang bisa berdiri, yang bisa berbicara Tuhan. Presiden kami itu karena Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, menumpang dalam doa-doa kami Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Presiden kami bisa membawa negara Indonesia ini, rakyat Indonesia ini dengan dengaran, patuh akan protokol kesehatan, membawa negara Indonesia ini untuk bangkit dari ekonomi yang ada Tuhan, keamanan, ketentraman, ketertiban Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Berkati secara luar biasa dokter, perawat yang ada, tentara, polisi yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Gubernur Jawa Barat, Wali Kota, Bupati, bahkan yang ada di sekitar kami, RW, RT yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Setiap perjalanan umat-Mu berjalan kaki, berkendaraan, jauh maupun dekat, puji Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Yang akan melakukan aktivitas, kegiatan sepanjang hari ini, tetaplah Tuhan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, menjaga, menolong mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ibadah Natal tanggal 25, Tuhan tolong dan kami bisa bersuka cita di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Berkati tanggal ibadah perayaan tanggal 25, Tuhan ketentraman di sekitar kami, di daerah kami, kota kami ini, agar ada hal yang luar biasa yang kami alami. Terpuji, terpuji, terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi menjelang siang ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.